Oke, kita akan melakukan pengamatan serangga terbang dan serangga tanah. Beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan, kemudian dapat digunakan pada pengamatan ini, yaitu pertama adalah jaring serangga, kemudian ada nampan, ada plastik sampel untuk mengkoleksi serangga yang ditemukan atau didapatkan, kemudian tabel pertelaan yang sudah disiapkan oleh mahasiswa. Berikut pengamatan atau cara penangkapan serangga terbang yang akan diberikan contoh oleh asisten praktikum. Pertama, mahasiswa diwajibkan atau diharuskan untuk mengayuhkan jaringnya secara perlahan kepada bagian atau di tempat yang banyak serangga terbang, mengumpulkan atau memasukkan serangga terbang yang didapat ke dalam plastik sampel yang telah disediakan. Semua serangga terbang yang ditemukan dimasukkan dalam plastik sampel dan diletakkan pada suatu tempat yang kebetulan di sini adalah nampan agar mudah dilihat ciri-ciri morfologinya. Praktikum pengamatan serangga terbang Lepidoptera kupu-kupu. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan serangga terbang. Di sini ordo Lepidoptera atau kupu-kupu. Apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah bagian kepala. Lihatlah warna dari bagian matanya, mata majemuknya. Kemudian lihat juga antenanya. Lihat warnanya. Lihat bagian kepala itu ada corak atau ciri-ciri lain yang dimilikinya. Kemudian catat itu di pertelaan yang sudah disediakan. Selanjutnya perhatikan bagian dada atau bagian toraks. Di bagian toraks, ukur panjang dari dada itu, lihat juga warnanya, lihat coraknya, dan lihat ciri-ciri lain yang dimiliki. Selanjutnya berpindah ke bagian abdomen atau bagian perut dari si kupu-kupu. Ukur panjangnya, lihat warnanya, lihat coraknya, kemudian lihat ciri-ciri lain yang dimiliki pada bagian abdomen dari si kupu-kupu. Kemudian lanjut ke bagian tungkai atau bagian kaki. Lihat bagian kakinya, berapa ruas yang dimilikinya, kemudian warnanya, ukur panjangnya, lihat ciri-ciri lain yang dimilikinya, dan semua dituangkan kembali ke pertelaan yang sudah. Selanjutnya kita beranjak pada bagian sayap. Perhatikan bagian sayapnya. Sayap kupu-kupu mirip dengan capung, dia punya sayap depan dan sayap belakang. Perhatikan di bagian bawah dari sayap itu dan bagian atasnya. Biasanya si kupu-kupu memiliki ciri-ciri tersendiri pada bagian sayap atas dan sayap bawah, di bagian atas maupun bawahnya. Ukur, perhatikan coraknya, perhatikan warnanya, perhatikan bentuk dari si sayap dari kupu-kupu. Semuanya dituangkan di dalam tabel pertelaan sehingga mudah terdata dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil pengamatan baik saat ada di tempat habitat aslinya maupun di atas. Perhatikan di bagian kepala tadi ada biasanya kupu-kupu memiliki belalai atau probosis. Lihatlah panjang dari probosis itu atau belalai itu, lihat warnanya, ukur panjangnya, kemudian tuangkan itu. Bagaimana di caranya? Pertama, kupu-kupu diletakkan di atas milimeter blok, kemudian difoto atau didokumentasikan dengan baik agar mudah untuk kurangi penggunaan flash jika dalam kondisi gelap, karena jika di atas milimeter blok maka akan terdapat pantulan dari cahaya tersebut.